Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kebahagiaan untuk berkumpul dalam acara buka puasa bersama di rumah jabatan Ketua DPRD Kota Makassar. Semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri teladan baik yang telah mengajarkan kita arti kesabaran, keikhlasan, dan indahnya berbagi di bulan Ramadan. Yang kami hormati Ketua DPRD Kota Makassar, Bapak Supratman, selaku tuan rumah yang telah mengundang kita semua. Yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar. Yang kami hormati Sekretaris DPRD Kota Makassar beserta jajarannya. Kita juga menyambut hangat kepada Muhammad Irsyad Abdullah yang akan menyampaikan tausiah singkat yang akan menyegarkan kita pada hari ini. Terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada semua hadirin yang telah bergabung dengan antusias dalam acara buka bersama hari ini. Hadirin yang berbahagia, Ramadan bukan hanya bulan untuk menahan lapar dan dahaga. Ramadan adalah bulan untuk menata hati, memperbaiki diri, serta mempererat ukhuwah. Melalui kegiatan buka puasa bersama ini, semoga kita tidak hanya berbagi hidangan, tetapi juga memperkuat kebersamaan, mempererat silaturahmi, dan menumbuhkan semangat kebersamaan dalam lingkungan kerja maupun kehidupan sehari-hari. Izinkan saya, Sulfianti Tahir SPD, selaku pembawa acara, membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara ketiga yakni sambutan, acara keempat tausiah Ramadan dan doa bersama, dan acara kelima buka puasa bersama serta sholat berjamaah sekaligus penutup. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara yang kita laksanakan pada hari ini berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. Memasuki acara berikutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, dan kepada saudari Andi Miftahul Jannah Eskom, kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih. Semoga ayat suci Al-Quran yang telah dilantunkan membawa keberkahan bagi kita semua. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Makassar kepada Bapak Supratman, kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kakak Prof selaku kakak sekaligus orang tua buat kami, Prof Dasmas, terima kasih banyak Pak Prof. Kemudian ada Kakak Irma, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, terima kasih banyak Kakak Irma. Ada Kakak Tri, anggota DPRD Kota Makassar dari fraksi Demokrat, Pak Nasir Peluru, terima kasih banyak. Dari fraksi Amanat Nasional. Kemudian yang saya hormati Al-Ustaz, kakak-kakak sekalian dari wakil cabang Pramuka, ada Pak Sekwan beserta jajarannya. Sementara ini kita menunggu Bapak Wali Kota yang lagi sedang perjalanan. Selamat datang Ibu Andi Rahmatika Dewi, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dipanggil Kakak Cicu. Ya. Sementara ini di partai kami Trio Libers dipanggil biasa Suci, Supra Cicu Irma ya. Sini Kak Irma silakan. Kak Irma. Di seluruh hadirin, saudara-saudaraku sekalian yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin dan berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati, hari ini tepatnya 14 Ramadan kita bersama-sama hadir di rumah jabatan Ketua DPRD Kota Makassar dalam kegiatan buka puasa. Tapi sekaligus Ibu KB sekaligus saya laporkan ke kita ini tasakurannya anak kami yang 7 bulan. Jadi sekalian kita rangkaikan ya, hampir tom ini dua akan pegang. Jadi sekaligus kami rangkaikan. Yang kedua, hari ini sengaja memang kita laksanakan, sekiranya memang kita mau kegiatan buka puasa di kantor DPRD Kota Makassar, tapi saya koordinasi dengan Pak Sekwan, ini sementara belum bisa kita laksanakan, mungkin di minggu depannya baru saya bilang kita laksanakan saja dulu di rumah jabatan. Ya. Selamat datang Pak Suarmika, fraksi Golkar, silakan.
Yang kedua, bagi kita semua di rumah jabatan ini tidak lain hanya untuk bersilaturahmi bersama bahwa ya di bulan suci Ramadan ini paling tidak kita bisa melaksanakan silaturahmi. Yang ketiga, sekaligus saya atas nama keluarga mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran kita semua dan terhingga karena kehadiran kita semua menghadirkan suatu kebanggaan buat kami, kegembiraan buat kami, dan kebahagiaan buat kami keluarga. Dan mungkin itu karena sekaligus sebentar nanti langsung Pak Ustaz yang akan menyampaikan tausiahnya. Mungkin saya akhiri saja sambutan karena kalau di depannya saya ketua agak ragu-ragu sambutan. Padahal biasa jago tonjak sambutan, tapi kalau di depannya mentorku langsung aku rasa down. Iya. Kalau di depannya jika Kakak Prof biasa ji. Iya biasa ji saya sambutan depannya Kakak Prof. Tapi kalau di depannya Ibu Cicu gagal aku rasa sambutan. Yang saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Selanjutnya kata sambutan untuk Ibu Andi Rahmatika Dewi Nasdem. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Juga selamat menantikan waktu berbuka puasa untuk Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama yang saya cintai, yang saya banggakan, yang saya hormati, Ketua DPRD Kota Makassar beserta seluruh keluarga, beserta Ibu Ketua Ikawan, beserta Ananda yang baru saja melaksanakan 7 bulanan. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses kelahiran yang mendatang. Yang saya hormati, yang saya banggakan, hadir bersama saya di sini ada Ibu Ketua Komisi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Bu Andi Irma, Pak Wakil Ketua DPRD Kota beserta seluruh anggota DPRD Kota Makassar, Bapak Ibu sekalian tamu undangan yang saya cintai, yang saya banggakan. Izinkan saya tidak menyebutkan satu persatu. Sebenarnya bukan panggung saya untuk bicara di sini karena saya ini hanya tamu datang di sini. Ini acaranya Pak Supratman. Tetapi sebagai bentuk support dan doa atas acara yang beliau laksanakan pada hari ini, mari sama-sama kita yang hadir di sini mendoakan semoga apa yang menjadi harapan, hajatan, diberikan kemudahan untuk Pak Supra beserta seluruh keluarga. Dan di momentum berbuka puasa ini kita kembali mempererat silaturahmi dan mudah-mudahan selama tersisa kurang lebih setengah Ramadan ke belakang, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Ini kode-kode juga. Jadi karena Ibu Cicu ini sudah jadi sekretaris DPW Nasdem Sulsel. Jadi posisi Ketua DPD Nasdem Kota Makassar ini dalam posisi akan kosong, ya. Dan salah satu kandidatnya adalah Pak Ketua DPRD. Ya, mudah-mudahan rezekinya. Yang pastinya kita doakan sama-sama yang terbaik untuk kita semuanya. Saya tidak panjang, yang pasti karena haus Bapak Ibu sudah jam-jam kritis ini. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatannya Pak Supra. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tausiah dan doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Irsyad Abdullah. Ustaz, kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang sama kita hormati Sahibul Bait, Sahibul Hajat, Bapak Supratman selaku Ketua DPRD Kota Makassar, yang kita hormati, yang kita muliakan Ibu Rahmatika Dewi selaku
Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, dan seluruhnya yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan insya Allah kita semua dilimpahi rahmat, berkah, karunia, hidayah, inayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang ceramah buka puasaku ini ceramah yang paling cepat, karena kalau ceramah buka puasa terlalu cepat, mulainya berarti lama-lama kan nanti bicara. Dan saya kalau mau buka puasa baru banyak bicara. Aku biasa main ke kulit pisang hijau, Pak. Saya kulit pisang hijau ini main kan. Oke, tabe Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, tasyakuran 7 bulanan. Anandakan amanah seorang anak keturunan. Insya Allah kita doakan menjadi anak soleh soleha. Insya Allah kita doakan anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang pertama saya mau sampaikan, bulan puasa ini, bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia. Bulan Ramadan ini adalah bulan pembakaran atas dosa-dosa yang kita pernah lakukan 11 bulan kemarin. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang amat sangat luar biasa. Olehnya itu, sekaitan dengan bulan Ahad, mari sama-sama kita meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak memohon ampun kepadanya. Kadang-kadang bilang begini, yang namanya manusia itu pasti ada dosanya, Pak. Ibu, Bu, angkat tangan di sini yang hadir yang tidak punya dosa. Angkat di tangan tak? Ketua DPRK, tidak mungkin. Wakilnya tidak mungkin. Ini mohon maaf. Ibu kau minta maaf. Oh, Haji Pabe. Haji Pabe. Ada orang puasa. Allah Akbar. Tidak ada satu manusia pun yang tidak punya dosa. Mohon maaf. Mau ustaz sekalipun pasti ada dosanya, dan lolos. Betul kan ini? Ibu-ibu, bapak-bapak pasti ada dosanya. Bapak-bapak paling banyak dosanya di mata. Makanya matanya laki-laki itu, Pak, mohon maaf, paling susah untuk dijaga. Sini pewan, sini. Kita sini. Siap. Saya kembali, laki-laki paling banyak dosanya di mata. Bohong dan jujurnya laki-laki itu bisa dilihat dari matanya. Makanya saya biasa bilang sama ibu-ibu, ibu, tapi mohon maaf, kalau curiga sama suami kita, jangan periksa HP-nya. Tidak usah diperiksa HP-nya itu suami kita, tapi kasih dulu baik-baik, tanya baik-baik. Pak, dari mana kita? Begitu suami tak menjawab, perhatikan matanya. Kalau mata hitamnya naik ke atas baru ke kanan, berarti jujur itu. Tapi kalau mata hitamnya naik ke atas baru ke kiri, berarti bohong, cari dia alasan. Dosanya perempuan paling banyak di bagus. Dan singgung ibu ketua DPRK. Dosanya ibu-ibu, dosanya perempuan paling banyak di bagus. Dosanya perempuan paling banyak di ada itu perempuan apa kalau bicara itu. Tahu kenapa? Karena kampungnya mamaku di rekam. Saya paling senang kalau antar mamaku pulang kampung. Kenapa? Karena itu isinya mobil perempuan semua, pas sendiri tidak laki-laki. Itu Pak, mohon maaf, kalau kita bawa mobil sendiri Pak, baru perempuan semua, dia sampai orangnya tidak mengantuk gitu, dan tidak berlaku dia dua. Semakin keras volumenya, semakin cancan-canton di belakang. Pokoknya masuk Pak di tol, kagugas ke mobil, kan ada mobil di belakang. Sehingga selamat datang di Kabupaten Denrikan, baru bisa ada tidak dirasa lagi. Ibu kan tidak dirasa ke satu minum menjadi tanggung. Kita minta maaf, Bapak Ibu yang dimuliakan. Makanya ibu-ibu hati-hati. Apalagi di acara buka puasa seperti ini, hati-hati ibu. Iya, 2 bulan. Betul kan? Makanya bagi catering hati-hati kemana teman, bagi buaya hati-hati kena lambas sakit. Habis kena canggih tanah rendah. Poro ketua DPR nanti sebuah lambas sakit.
Yang tidak dapat kakak tukang, tiap hari. Aku pergi dah buka puasa, antri tu begitu pas gila tu habis nasi. Iya tak? Apa ya? Pengalaman dah buka tua. Saya curiga 5 suara dah lari buka tua gara-gara makan. Iya, makanya saya itu orang yang panggil ke ceramah buka puasa adalah orang-orang yang tidak akan rugi. Kenapa? Karena saya buka puasa aku air putih kopi hitam. Tidak makan saya, tapi ada juga di situ kopi. Iya, mudah-mudahan tersinggung gitu. Tidak ji, jangan makin tidak ji. Nah, tidak ji bu. Saya kalau dipanggil ke ceramah baru dikasih kata alhamdulillah. Iya, kalau tidak, aku blokir kok. Apa ini? Tenang, kalau saya dipanggil ceramah jangan pikirkan amplopnya, karena saya kalau ceramah tidak pernah berpikir tentang amplop. Biar lagi isinya tidak bu, betul kan? Yang penting jumlahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itu saya selalu sampaikan bahwa ibu-ibu hati-hati, jaga lisannya, jaga lidahnya dari berkata-kata yang tidak bagus. Buka puasa ki begini ibu berkah seperti itu ibu terus saling memperhatikan ki sebentar pulang ki bukan di buka puasa yang dicerita orang yang di samping tadi dicerita. Apalagi ibu-ibu kalau nak kopi baru mulai bisi-bisi ada tuh bisi-bisi ibu-ibu yang luar biasa manjurnya nah bisi-bisi nih. Hanya orang mau pakai emas, mau pakai rantai, gelang, apapun itu mau pakai urusan. Kau bukan tuh wanita nak pakai, betul? Betul? Oh di sini tuh tidak ada buka-buka pegosip udah ada. Di sini, tidak ada nih? Tidak ada mau mengaku. Itu muka-mukaan kuliah tidak ada yang tahu percaya semua di sini. Karena lampu. Motor dibilang karena dulu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka itu tadi saya kembali ke tasyakuran dulu. Kita bersyukur mana anda? Miskin laki-laki perempuan, laki-laki masuk ke bilang-bilang tahu apa itu mas? Apa bukan mau ada gantikan ceramah? Beserta dengan rombongannya. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bagusnya cara mata kalau Pak Wali datang pasti ada di sana semua nonton nomor. Oh ini fotografer tidak mau foto? Ada foto tuh? Kirinya. Mau ku seleksi dulu baru mau ku posting. Kau pernah berapa kali ke ceramah sementara ke ceramah ada foto tidak bilang-bilang mengangi mulutku. Iya gitu orang balala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi mari sama kita menciptakan Ramadan ini dengan penuh keberkahan. Mohon maaf sore hari ini kalau 500 orang yang datang atau 1000 orang yang datang semuanya mendoakan ketua DPRD kita, mendoakan keluarga besarnya, mendoakan ananda yang tasyakuran 7 bulanan, insyaallah semua keberkahan itu akan datang kepada kita semua. Ibu bukan siki amalan mau? Bu, amalan mau? Iya, jangan saya terlalu lama ceramah, ada Pak Wali mau sambutan. Sampai langsung doa di kapan Pak Wali sebentar. Bu, Ibu,
Kukasih amalan mau. Setiap selesai sholat subuh jangan tinggalkan baca ya Rahman ya Rahim. Saya ulang, jangan tinggalkan membaca ya Rahman ya Rahim. Kenapa? Rahman kekayaan dunia, Rahim kekayaan akhirat. Menurut mufassirin, siapa yang membaca Rahman Rahim di subuh hari, mengawali aktivitasnya, mengawali kegiatannya, mengawali kerjaannya, setiap selesai sholat subuh, maka Rahman kekayaan dunia, Rahim kekayaan akhirat, insya Allah akan berkah rezekinya. Yang kedua, Ibu Ibu, selesai sholat maghrib, saya mau sampaikan baca ayatul kursi 3 kali. Kenapa ayatul kursi 3 kali? Supaya insya Allah apa yang telah kita dapatkan hari ini tidak mudah diganggu oleh makhluk-makhluk yang lainnya. Kemudian penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada kepada kita sampai kemudian kita bangun di waktu subuh hari. Jadi baca ayatul kursi 3 kali setiap selesai sholat maghrib. Kenapa? Karena supaya kita dijaga oleh Allah di sampai masuk waktu sholat subuh. Selamat datang kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Makassar. Neta kalau merengkap tuh mana dari MC. Sebentar, transfer ke anak bagi 2 ya sama MC ya. Kerjaan MC. Kalau ada tamu undangan lagi bisikan mana? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rahman ya Rahim, itu kekayaan dunia, kekayaan akhirat. Bapak-bapak ya Ustaz, apa amalannya? Perhatikan posisi tidurnya istri kita. Kalau posisi tidurnya istri kita menghadap ke kanan, maka pagi-pagi keluar rumah belok kanan kipak, di sana rezeki. Tapi kalau posisi nama, iya, nggak ada tahun lalu dari beberapa tahun lalu bukan stok memang bilang ini amalkan. Jadi makanya itu ini cepat punya cucu kan. Mesin-mesin tuh yang malah turun dia non, ada perasaan normal, kesakasih malam pertama. Terakhir nanda itu perut tak bacakan atas 1 kali ke bawah, 1 kali ke atas sampai Raufur Rahim. Jelas? Atau suami tak suruh surah atau ini ku kasih minumkan istriku di rumah sakit Tananda, marah-marah dokternya datang karena tidak ada dokter yang melahirkan istri. Perkiraan dokter 2:30 istriku melahirkan jam 11 malam. Di IGD melahirkan. Begitu kuliah baik kepalanya anak kuliah keluar ayat Al-Quran Quran surah Taubah ayat kedua dari terakhir. Bacakan itu, rajin-rajin sambungkan itu, insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.